Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi yurja'un. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir memenuhi panggilan dan kita bisa duduk di dalam majelis. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkadang ada seorang yang tidak pernah merasa salah ketika dia melakukan riba. Dia hutang ke rentenir, kemudian dia nyarutang dengan berlipat, dengan menambahkan lebih dari apa yang dia hutangi. Di beberapa masyarakat desa hal itu sudah lumrah. Bahkan mereka selalu menggantungkan hutangnya terhadap rentenir. Padahal riba itu lebih buruk daripada menzinai ibunya sendiri, dilipatkan 36 kali. Tetapi tidak pernah heboh dalam masyarakat. Pernah nggak mendengar heboh? Ya, mendengar adanya suatu heboh ya, geger ya, gara-gara ada orang yang hutang kepada rentenir. Ada nggak? Nggak ada ya. Tenang-tenang saja. Tapi sekarang jika ada ya di suatu kampung di mana seorang anak menzinai ibunya sendiri diulang-ulang sampai 36 kali, heboh apa enggak kira-kira? Heboh apa enggak? Ya pasti heboh. Hadirin rahimani rahimakumullah. Jadi persoalan riba itu seolah-olah sudah tidak jadi persoalan. Bahkan banyak orang yang tidak pernah bisa melepaskan riba. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu justru ya memberikan kepada kita peluang untuk melipat gandakan nilai ya melipat gandakan nyarutang itu ya. Maksudnya lipat gandakan apa? Kalau kita hutang, kalau kita memberikan hutang misalnya 50.000, bayarnya itu bukan 50.000. Itu kalau rentenir berapa persen itu rentenir itu? Ngerolasi kalau bahasa Jawa. Rolas persen itu sudah luar biasa ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ngerolasi itu. Ya. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik.
Pinjaman yang baik maksudnya itu adalah pinjaman yang digunakan untuk fisabilillah, ya. Pinjaman itu artinya apa? Bedanya pinjaman dengan pemberian itu apa? Kalau pinjaman maka pasti akan dikembalikan, ya enggak? Tapi kalau pemberian dikembalikan apa enggak? Nah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pemberian kepada kita, tapi Allah butuh pinjaman. Ya. Jadi bahasanya yukridullah man dzalladzi yukridullaha qardon hasan. Allah Subhanahu wa taala membutuhkan pinjaman kepada kita, kepada manusia. Loh, kenapa Allah kok pinjam ya? Bahasanya nggak memberi saja. Ini adalah sesuatu fenomena yang sangat menggelitik. Mengapa? Karena setiap harta yang kita keluarkan untuk di jalan Allah itu tidak pernah akan sia-sia. Tidak pernah Allah hanya mengatakan terima kasih ya. Enggak, ya. Itu bentuknya pinjaman kepada Allah, ya. Bentuknya pinjaman. Setiap harta benda, waktu, tenaga, ilmu, apapun yang kita gunakan untuk fisabilillah itu adalah apa? Pinjaman. Pinjaman bagi Allah. Kalau pinjaman, maka apa yang terjadi? Pasti akan dikembalikan oleh Allah, akan dibalas oleh Allah. Dulu kamu minjami aku, dan Allah mengembalikan kepada kita, pengembaliannya sama, lebih kecil, lebih besar, atau sangat lebih besar. Ya. Man dzalladzi yukridullaha qardon hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, akan nyarutang, ya. Bagaimana nyarutangnya itu? Ya. Fayudha'ifahu lahu, dengan cara melipat gandakan. Jadi Allah tuh kalau pinjam kepada hambanya itu, maka Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Berapa persen? Rentenir itu berapa persen rentenir? Apa hanya 12% pengembaliannya? Ad'afan katsira. Allah akan melipat gandakan pengembaliannya. Berapa dilipat gandakan berapa? Katsira. Lipat ganda yang banyak. Jadi sudah hitungannya bukan persen lagi. Bukan persen lagi. Hitungannya sudah lipat ganda yang sangat banyak. Wallahu yaqbitu wa yabsut. Dan Allah, ya, Allah itu berkuasa menyempitkan dan melapangkan rezeki seseorang. Nah, ada dua, ya, keuntungan yang luar biasa kalau kita memberi pinjaman sama Allah. Pertama apa? Pertama adalah akan disarutang oleh Allah dengan sarutangan yang berlipat ganda. Yang kedua, di dunianya juga, ya. Di dunianya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melapangkan rizki seseorang. Jalan hidup rizkinya dimudahkan karena apa?
Allah mampu melapangkan dan menyempitkan rezeki seseorang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jangan membayangkan hanya rezeki itu jangan membayangkan rezeki itu hanya uang ya. Kemungkinan salah satu di antara kita berpikir, lah genteng wong sing ora pada ibadah kae hartanya banyak gitu ya. Kita ini yang ibadah kok malah begini saja. Nauzubillah min dzalik. Rezeki itu luas. Ya, rezeki itu luas. Tidak hanya berupa harta. Rezeki berupa ilmu, berupa kedamaian, berupa ketenangan, ya. Rezeki itu tak terbatas pada harta ini. Tapi kalau orang banyak ya meminjamkan dengan pinjaman Allah, insya Allah termasuk harta di dalamnya ya, diberi kemudahan dari jalan yang banyak yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, wa may yattaqillah yaj'al fi amrihi yusra. Ya, banyak janji-janji. Orang yang takut kepada Allah diberi kemudahan hidupnya, diberi jalan yang mudah ya. Ini penting sekali ya. Supaya kita mengeluarkan waktu ya, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harta, enggak usah eman-eman. Karena apa? Wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Apa itu? Allah melapangkan, menyempitkan dan melapangkan rezeki seorang. Itu bagi Allah mudah. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kalian itu dikembalikan. Artinya kita percaya ya mati, tidak percaya ya mati. Kita percaya ya akan menghadap Allah, tidak percaya juga akan menghadap Allah. Percaya ya akan dibalas oleh Allah, tidak percaya ya akan dibalas oleh Allah. Jadi percuma, sudah nggak ada pilihan lagi, kita akan mempertanggungjawabkan amal kepada Allah. Orang yang tidak percaya tetap akan mempertanggungjawabkan amal di hadapan Allah. Yang percaya begitu. Oleh karena itu kita hidup di dunia, mumpung masih diberi kesempatan, mari kita membuat keputusan yang benar, cari jalan hidup yang benar, supaya kita nanti berjumpa dengan Allah dapat dengan selamat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.